Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sari Revika Putri, SPD, dengan NIM 21124450. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Kecamatan Akabiluru, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi. Pada hari ini, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 E4 SMA Negeri 1 Kecamatan Akabiluru dengan materi larangan pergaulan bebas, Quran Surat Al-Isra ayat 32, dengan menggunakan model pembelajaran PBL dan menggunakan metode diskusi kelompok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan dulu dicek kerapian dan kebersihan kelas Ananda masing-masing. Apakah ada sampah di sekitar Ananda? Tidak, Bu. Tidak bersih ya? Tadi sikat ya? Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, agar pembelajaran kita dirahmati oleh Allah, marilah kita berdoa dan membaca surat pendek yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Pendek yaitu surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla
Dea Asifa, Deca Aulia Reski, Luki Arya, Randy Januar, Reva Sri Mulyani, Rida Nurmalia, Siti Karima, Sari Ramadhani, Vanessa Adelia, Wulan Permatasari, Alivia Senjaya. Untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan yang akan dipimpin oleh teman Anda. Amin. Terdapat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Ibu sudah kirimkan videonya kemarin lewat WA group ya. Sekarang ibu mau bertanya. Yang pertama, apa yang Ananda pahami tentang Quran surat Al-Isra ayat 32? Siapa yang bisa menjawab? Silakan Ulan. Untuk melakukan pergaulan bebas dan menemani dan disukai oleh setan. Kita berikan aplaus untuk Ulan. Pertanyaan ibu selanjutnya, mengapa pergaulan bebas bisa berbahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan Arya. Karena pergaulan bebas bisa menyebabkan terjerumus ke hal-hal negatif seperti seks bebas, menggunakan narkotika, minuman keras. Lalu Kita berikan aplaus untuk Jadi Ananda, pergaulan bebas itu dilarang oleh Allah. Sudah dijelaskan di dalam surat Al-Isra ayat 32. Kenapa? Karena banyak dampak negatif yang akan kita dapatkan jika kita melakukan pergaulan bebas. Apa contohnya? Seperti yang dikatakan teman kita tadi, bisa terjerumus kepada hal-hal negatif seperti pernikahan dini, seks bebas, hamil di luar nikah, apalagi memakai narkoba dan sebagainya. Jadi, Ananda, marilah kita bersama-sama menjaga diri kita sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitar kita agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Ada paham Ananda? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini
Jadi setelah pelajaran ini selesai, diharapkan Ananda semua dapat mencapai tujuan yang 4 ini. Silahkan Alivia Senjaya bacakan tujuan yang pertama. Adapun tujuan yang pertama, yaitu peserta didik diharapkan dapat membaca ayat Al-Quran dan Quran Surat Al-Isra ayat ke-32 dengan tartil dan sesuai ilmu tajwidnya tentang larangan pergaulan bebas. Ya, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, Syahri Ramadhani. Yaitu peserta didik mampu menghafal dengan fasih dan lancar ayat-ayat Al-Quran Surah Al-Isra ayat 17 Surah 17 ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Yang ketiga lagi, siapa yang bisa membacakannya? Ya, silakan. Jadi dapat menentukan makna Quran Surah Al-Isra Surah 17 ayat 32. Yang terakhir, siapa yang bisa membacakannya? Nuri? Itu peserta didik dapat menunjukkan dan menjelaskan isi kandungan ayat Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun metode dan model pembelajaran yang kita gunakan pada pertemuan kali ini, yang pertama, model pembelajarannya adalah problem based learning. Sedangkan metode yang kita gunakan adalah metode diskusi kelompok. Adapun asesmen awal pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ananda kerjakan di dalam kertas yang Ibu bagikan. Nah, sekarang Ibu akan memutar video. Nanti Ananda cari apa makna yang terkandung di dalam video yang kita putar. Nah, tadi kita sudah putar video pembelajaran. Pesan moral apa yang terkandung dalam video tersebut menurut Ananda? Siapa yang bisa menjawabnya? Ananda. Soleh dan soleha, tapi percuma soleh soleha lagi ngaji dan ibadah, tapi pacaran. Ya, itu poin yang pertama. Tidak ditemukan lelaki soleh dan soleha lewat jalur pacaran. Sekarang kita dengarkan bacaan dalil tentang pergaulan bebas surat Al-Isra ayat 32. تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Kita ulang sekali lagi ya. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sudah paham? Sekarang Ibu akan mencobakan Ananda untuk membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Masing-masing Ananda nanti membaca surat Al-Isra
Siapa lagi? Selanjutnya. Jika membaca surat atau dalil dari Allah, kita harus betul bacaannya, harus betul tajwidnya. Kenapa? Karena jika kita salah membacanya, salah membaca tajwidnya, kita dapat merubah arti dari surat tersebut. Sekarang Ibu akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, tugasnya yaitu kita namakan dengan kelompok tartil. Kelompok yang kedua adalah kelompok hafalan. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok makna, pemaknaannya. Dan kelompok yang keempat, kita gunakan aplikasi untuk membagi kelompoknya ya. Kelompok yang pertama, kita putar. Yaitu Sari. Kelompok pertama, anggota yang kedua, Rida. Anggota yang ketiga, Luri. Anggota yang keempat, Deca. Tuh anggota kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2 lagi. Anggotanya yang pertama adalah Vanessa. Kelompok 1 membaca surah Al-Isra ayat 32 di depan kelas dengan tartil dan juga mencari ilmu tajwidnya. Kelompok 2 memimpin hafalan hingga seluruh kelas nanti bisa menghafalnya. Kelompok 3 kelompok pemaknaan. Tugasnya diskusi mengenai makna ayat serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelompok yang terakhir merancang role play yang menggambarkan situasi pergaulan bebas. Paham? Silakan Ananda duduk per kelompoknya yang telah Ibu bagikan. Apa yang Anda buat role play-nya, Nak? Jelasin apa dampak negatifnya ya. Kelompok 2 nanti Ananda memimpin ya, memimpin hafalan di depan kelas. Jadi apa saja langkah yang Anda buat? Yang pertama adalah membaca sebanyak 1000 kali. Yang kedua membaca coba membacanya tanpa melihat ayat tersebut atau melihat teks. Yang ketiga mengulangnya sebanyak 3 kali. Yang keempat mencari teman diskusi untuk hafalan tersebut. Dan 5 jika sudah hafal kita lakukan setelah Lihat. Iya.
peringatan dari Allah agar menjauhi perbuatan zina. Yuk. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Takut tak mentar, tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, tangan kiri atas bawah siap berdoa. Sekarang kita tampilkan hasil diskusi kelompok Ananda. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 ke depan kelas. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang barusan kami lakukan. Sebelumnya, saya sendiri sebagai moderator, Anivia Sunjaya. Di samping saya ada Diva Presya, saya Mahia Novianti. Baiklah, untuk pembacaan surat Al-Isra ayat 32 ini akan dibacakan oleh Diva. Pada Diva, disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا Sadaqallahul Azim. Untuk tajwid yang kami temukan adalah ini di kalimat la terdapat lam kemudian diikuti oleh lam, itu dibaca 2 harakat maka disebut matobi'i. Selanjutnya itu ada al-zina, itu disebut alif lam siap karena bacanya langsung bulzi bukan bulzi. Jika itu bulzi maka disebut alif lam qamariyah. Selanjutnya ada na, ini terdapat bendera dan setelahnya tidak ada hamzah maka disebut mad ismul fasil. Dan inna karena ini guna maka tajwidnya itu guna, dan hukumnya ini emang sudah ditentukan kalau itu adalah mad sirah qasirah. Dan pada kalimat ka ini juga mad tabi'i, fa juga mad tabi'i. Kemudian di wasa'a ini kebalikan dari mad ismul fasil tadi karena ada hamzah setelah benderanya. Kemudian di sabi, kipinya ini matobi'i dan la. Jika la-nya ini dibaca maka disebut mat iwad. Jika seperti muslimin itu dibaca mat sirah mat alif sukun. Oke, sekian yang dapat kami presentasikan. Apakah teman-teman ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Baik, sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai cara menghafal surah Al-Isra ayat 32. Bagaimana cara menghafalnya akan dijelaskan oleh Nuri. Dipersilakan. Baik teman-teman, pada hasil diskusi kami menemukan langkah-langkah untuk menghafal surat Al-Isra ayat 32, yaitu yang pertama, membaca sebanyak 5 kali. Yang kedua, mencoba membacanya tanpa melihat ayat tersebut. Dan yang ketiga, mengulangnya sebanyak 3 kali. Yang keempat, mencari teman diskusi untuk hafalan tersebut. Dan yang terakhir, jika teman-teman sudah hafal, kita lanjutkan setelahnya kepada guru. coba kan yang pertama kita baca bersama-sama. Yang pertama, langkah pertama membaca sebanyak 5 kali. Kami minta kepada teman-teman untuk mengikuti bacaan surah Al-Isra ayat 32. Dimulai dengan membaca ta'awuz. Wala
Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 yang akan disampaikan oleh Siti Karimah. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Makna dari Quran surat Al-Isra ayat 32 adalah ayat ini berisi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam menjauhi zina, termasuk segala bentuk perilaku yang bisa mendekatkan diri kepada perbuatan tersebut. Zina dianggap sebagai dosa yang merusak moral. Dan perintah ini tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga semua hal yang bisa menjadi jalan menuju zina, seperti pergaulan bebas, pacaran yang tidak sehat, atau interaksi yang melanggar batas syariat. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Tidak. Sekian presentasi dari kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memperagakan mengenai janganlah kamu mendekati zina. Pada kali ini kami mengambil tema yaitu pacaran. Keraskan suaranya. 1, 2, 3, action. Hai guys. Hai juga. Nanti malam kita pergi malam yuk. Gimana kalau kita triple date? Ilham sama Farel, Dea sama Rehan, nanti sekolah date. Wah, ide bagus itu. Nanti kita foto-foto terus posting di IG ya. Oke. Hai guys, kita lagi ngomongin apa? Ini kita lagi ada rencana buat pergi main sama cowok kami. Astagfirullahaladzim teman-teman. Kan sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati zina dan larangan pergaulan bebas. Dan itu lebih baik dan batalin aja rencananya karena itu dosa besar dan membawa dampak negatif. Iya, nantinya kalian terkena dampak negatifnya seperti hamil di luar nikah, pernikahan dini, dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim, maafkan kami ya Allah, kami hilaf. Lebih baik kita sholat asar aja yuk. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama apa? Allah melarang kita mendekati zina. Jadi jangan sampai kita melakukan zina ya, melakukan pergaulan bebas dan juga mendekati zina. Yang kedua, larangan mendekati zina merupakan tindakan agar tidak terjerumus pada perzinahan. Yang ketiga, perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji dan buruk. Dan yang terakhir, perbuatan mendekati zina termasuk kategori pergaulan bebas. Apa kesimpulan Ananda dalam pelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, janganlah mendekati zina karena zina merupakan suatu jalan yang buruk dan juga larangan tentang pergaulan bebas. Kenapa? Karena dampak sangat negatif banyak yang kita dapatkan. Apa contohnya? Narkoba, mencuri,
luar nikah, dan lain sebagainya ya. Apa dampaknya nanti langsung kepada masyarakat? Kita dikucilkan oleh masyarakat, keluarga kita dikucilkan, dan lain sebagainya. Jadi itulah mengapa Allah melarang kita, jangankan untuk berbuat zina, mendekatinya saja kita sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ananda ada pertanyaan? Tidak. Aku akan memberikan lembar kerja Ananda, silahkan diisi ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Jadi apa yang Ananda dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menjawabnya? Angkat tangannya. Desya? Larangan untuk tidak mendekati zina dan pergaulan bebas. Larangan untuk tidak mendekati pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang kedua, mengapa Ananda harus benar dalam melakukan atau membaca Quran surat Al-Isra tersebut? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Karena kalau salah membaca surat Al-Isra tersebut artinya bisa berbeda. Benar sekali ya. Jadi untuk kedepannya Ananda harus benar lagi dalam membaca ayat Al-Quran. Coba dilihat tajwidnya ya nak ya. Untuk tugas di rumah ibu kirimkan lewat WhatsApp grup kelas kita ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan mengucapkan